Wabarakatuh. Selamat pagi, selamat pagi Waalaikumsalam. Pak, serta selamat pagi teman-teman semua. Pada kali ini akan ada presentasi dari kelompok 6 mengenai manajemen sistem dengan implementasi sistem dalam proses manajemen dalam evaluating. Kepada kelompok 6, apa sudah siap? Baik, kepada kelompok 6 dipersilakan. Oke, tes-tes. Apakah suara saya sudah terdengar jelas? Dengar. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih moderator Bu Nani dan Pak Fadoli atas kesempatan dan waktunya. Kami dari kelompok 6 ingin memaparkan materi yang berjudulkan manajemen sistem dengan implementasi sistem dalam proses manajemen dalam evaluating. Tapi sebelum kami mulai untuk memaparkan materi, izinkan saya memperkenalkan diri dan rekan-rekan saya terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ilham Darmawan dan ini adalah rekan-rekan saya. Yang pertama ada Asyifa Rohadatul Aisy, yang kedua ada Suciko Violita, yang ketiga ada Mahesha Pambudi, dan yang terakhir ada Neta Yolanda Putri. Belum di-share screen ya, maaf. Iya, belum. Sorry, maaf. Iya, tadi masih disable, belum bisa share screen. Ilham, masa gimana sih? Ya, maaf Pak Fadli. Oke, boleh ke slide selanjutnya. Next. Oke, pertama-tama sebelum kita masuk ke materi, saya akan membahas secara singkat lagi nih mengenai apa sih definisi sistem itu. Nah, definisi sistem itu tuh apa? Terdapat beberapa pengertian nih dari sistem. Nah, yang pertama itu menurut Azhar Susanto yang di dalam bukunya bahwa sistem adalah kumpulan atau grup dari subsistem atau bagian atau komponen atau apapun itu baik fisik ataupun non fisik yang saling berhubungan satu sama lain dan dapat bekerja sama untuk mencapai satu tujuan tertentu. Kemudian di dalam bukunya Sutarman 2009 itu menjelaskan bahwa sistem itu adalah kumpulan elemen yang saling berinteraksi dalam kesatuan untuk menjalankan suatu proses pencapaian suatu tujuan utama. Sedangkan menurut Yogianto, di dalam bukunya yang berjudul Analisis dan Desain Sistem Informasi, bahwa sistem juga dapat didefinisikan dengan pendekatan prosedur dan komponen. Sistem dan prosedur adalah suatu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan satu dengan yang lainnya. Nah, suatu sistem itu tuh baru dapat terbentuk jika di dalamnya itu ada beberapa prosedur yang mengikutinya. Nah, kalau menurut Mulyadi tahun 2010, dalam bukunya yang berjudul Sistem Akuntansi itu menjelaskan bahwa sistem itu merupakan jaringan prosedur yang dibuat menurut pattern atau pola yang terpadu untuk melakukan kegiatan utama dari perusahaan atau organisasi. Sedangkan prosedur itu adalah urutan kegiatan klerikal umumnya melibatkan orang dalam satu departemen atau lebih yang dibuat sedemikian rupa untuk menjamin penanganan secara seragam transaksi perusahaan yang terjadi secara berulang-ulang. Boleh di next. Nah, di sini tuh terdapat nih dua kelompok dasar dari dua pendekatan dalam mendefinisikan sistem, yaitu pendekatan berdasarkan pada prosedurnya dan yang berdasarkan kepada pendekatan pada komponennya. Nah, yang pertama itu pendekatan pada sistem prosedurnya. Nah, sebuah sistem itu adalah suatu jaringan dan prosedur yang saling berkaitan satu sama lain dan bekerja sama dalam melaksanakan suatu pekerjaan atau menyelesaikan suatu masalah. Lalu yang selanjutnya itu ada pendekatan sistem pada komponennya. Eh, sebuah sistem itu adalah sekumpulan dari elemen-elemen yang melakukan interaksi satu sama lain dengan pola teratur
sehingga membentuk suatu totalitas untuk menyelesaikan suatu masalah tertentu. Nah, berdasarkan dari beberapa pendapat ahli yang telah kita kemukakan di atas tadi, dapat ditarik kesimpulan nih bahwa sistem itu adalah kumpulan bagian atau beberapa subsistem yang dirancang dan disatukan untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Jadi next. Nah, kemudian selanjutnya akan kita bahas itu pengertian dari manajemen sistem. Apa sih manajemen sistem itu? Nah, manajemen sistem itu tuh dapat dibagi menjadi dua aspek, yaitu manajemen sebagai suatu proses dan juga sebagai objek yang dikelola. Nah, di dalam hal ini tuh manajemen sistem itu diartikan sebagai suatu proses pengelolaan sistem dalam rangka mencapai tujuan dalam organisasi. Nah, proses ini tuh meliputi perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian semua unsur yang terkait dengan sistem di dalam organisasi. Nah, manajemen sistem itu juga dapat diartikan sebagai proses pengelolaan berbagai elemen sistem yang terkait dan saling mempengaruhi dalam rangka mencapai tujuan organisasi. Nah, semua sistem dalam organisasi itu dapat dikelola dengan pendekatan manajemen sistem, baik itu sistem produksi, sistem pengadaan, sistem pemasaran, sistem keuangan, maupun sistem pengelolaan sumber daya manusia. Ready, next. Nah, oke, berarti kita dapat menarik kesimpulan nih. Dalam kesimpulannya, manajemen sistem itu adalah praktik manajemen organisasi yang bertujuan untuk memastikan sistem informasi organisasi itu berjalan dengan efektif dan efisien dalam mendukung tujuan strategis organisasi. Nah, manajemen sistem juga melibatkan pengembangan dan implementasi strategi untuk memperbaiki kinerja sistem informasi organisasi, mengidentifikasi dan memecahkan masalah, dan juga meningkatkan jangkauan pasar dan keuntungan organisasi. Nah, manajemen sistem ini tuh juga mencakup pengelolaan risiko keamanan informasi, manajemen proyek, manajemen mutu, dan regulasi dan kepatuhan. Nah, semuanya ini tuh bersama-sama membentuk suatu sistem manajemen yang efektif dan efisien untuk memastikan keberhasilan organisasi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, selanjutnya akan ada penjelasan bagaimana sebuah sistem dapat diimplementasikan dalam sebuah proses manajemen. Nah, sistem sendiri dapat diimplementasikan dalam proses manajemen dengan berbagai cara yang banyak sekali, tergantung pada jenis sistem yang akan digunakan dan juga tujuan manajemennya yang ingin dicapai itu sendiri. Nah, berikut adalah langkah-langkah yang bisa diambil dalam mengimplementasikan sistem dalam proses manajemen. Yang pertama, melakukan identifikasi masalah. Kenapa? Karena sistem dapat membantu manajemen dalam mengidentifikasi masalah dalam sebuah organisasi maupun bisnis maupun perusahaan apapun itu. Nah, dengan memperoleh data secara otomatis dan menganalisisnya, sistem dapat memberikan informasi yang diperlukan untuk mengidentifikasi masalah yang dimana dapat memperbaiki kelemahan yang ada. Yang kedua, melakukan pemantauan dan pengawasan. Sistem dapat digunakan untuk memantau dan mengawasi sebuah aktivitas yang terjadi dalam sebuah organisasi ataupun perusahaan bisnis. Dengan memantau secara terus-menerus, manajemen dapat mengidentifikasi masalah dan menanggulangi potensi risiko sebelum menjadi masalah yang akan menjadi lebih besar nantinya. Jadi dapat ditanggulangi terlebih dahulu. Next. Nah, yang tiga ada otomatisasi. Yang dimana sistem dapat membantu manajemen dalam mengotomatisasi tugas-tugas yang biasa dilakukan secara manual. Nah, diganti menjadi otomatisasi dalam rangka membuat efisiensi yang baik dan juga produktivitas organisasi ataupun bisnis. Nah, selanjutnya ada pengambilan keputusan di mana sistem dapat memberikan data dan analisis yang dibutuhkan untuk mengambil sebuah keputusan yang dimana menjadi keputusan terbaik. Gitu. Yang terakhir ada pelaporan dan juga analisis, di mana sistem digunakan untuk membuat laporan dan analisis yang akurat.
tentang sebuah performa organisasi atau bisnis yang nantinya akan menjadi sebuah evaluasi yang membuat kinerja berikutnya akan menjadi lebih baik. Nah, hal ini dapat membantu manajemen dalam menentukan kebijakan yang akan dilakukan selanjutnya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Di sini ada evaluating. Nah, apa sih itu evaluating? Di sini ada beberapa pengertian. Yang pertama itu tahap evaluating merupakan tahap terakhir untuk melakukan penilaian terhadap apa yang sudah dilakukan dari tahap pertama sampai dengan tahap terakhir. Nah, menurut KBBI, pengertian evaluasi adalah penilaian yang dilakukan oleh seseorang dengan posisi yang lebih tinggi dan ditujukan kepada orang yang memiliki posisi lebih rendah, baik secara struktural maupun kemampuan. Sehingga secara umum pengertian evaluasi adalah proses pengecekan aktivitas pada program yang telah dilaksanakan dan hasil evaluasi akan dipakai dalam memproyeksikan, mempertimbangkan, dan menjadi standar bagi keberjalanan program di masa mendatang supaya berjalan lebih baik. Kemudian, evaluating atau penilaian adalah fungsi organik administrasi dan manajemen yang terakhir. Nah, definisi penilaian adalah proses pengukuran dan perbandingan hasil-hasil pekerjaan yang nyatanya dicapai dengan hasil-hasil yang seharusnya dicapai. Ada beberapa hal yang penting diperhatikan dalam definisi tersebut. Yang pertama itu ada bahwa penilaian fungsi organik karena pelaksanaan fungsi tersebut turut menentukan mati atau hidupnya suatu organisasi. Yang kedua itu ada penilaian bahwa penilaian itu adalah suatu proses yang berarti bahwa penilaian adalah kegiatan yang terus-menerus dilakukan oleh administrasi dan manajemen. Yang ketiga itu bahwa penilaian menunjukkan kesenjangan antara hasil pelaksanaan yang sesungguhnya dicapai dengan hasil yang seharusnya dicapai. Next akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, selanjutnya ada sebuah pentingnya mengukur dan mengevaluasi sebuah kinerja dalam proses sebuah manajemen sistem. Di mana pengukuran kinerja manajemen itu sangat diperlukan untuk memastikan bahwa sumber-sumber yang digunakan sudah digunakan secara efektif dan juga efisien dalam rangka proses manajemen sistem untuk mencapai suatu tujuan. Nah, penilaian kinerja merupakan suatu proses mengukur sampai sejauh mana manajemen puncak mencapai persyaratan-persyaratan pekerjaan atau seberapa baik seseorang melakukan pekerjaan yang ditugaskan. Di mana sebuah perusahaan akan mengukur dan mengevaluasi kinerja untuk mencapai tujuan-tujuan yang nantinya akan direncanakan dan juga sudah ditetapkan. Boleh di next. Tujuan pengukuran kinerja dalam proses manajemen sistem. Sebentar. Dalam bukunya yang berjudul Sistem Informasi Akuntansi, Azhar Susanto menjelaskan tujuan dari sistem. Adapun tujuan sistem yang dipaparkan adalah sebagai berikut. Tujuan sistem merupakan target atau sasaran akhir yang ingin dicapai oleh suatu sistem. Agar supaya target tersebut bisa tercapai, maka target atau sasaran tersebut harus diketahui terlebih dahulu, ciri-ciri atau kriterianya. Upaya mencapai suatu sasaran tanpa mengetahui ciri-ciri atau kriteria dari sasaran tersebut kemungkinan besar sasaran tersebut tidak akan pernah tercapai. Ciri-ciri atau kriteria dapat juga digunakan sebagai tolak ukur dalam menilai suatu keberhasilan suatu sistem dan menjadi dasar dilakukannya untuk suatu pengendalian. Dari pengertian tujuan sistem yang dipaparkan di atas, dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwa sistem adalah kumpulan suatu komponen sistem yang saling berhubungan satu sama lain untuk mencapai tujuan suatu agenda utama perusahaan atau suatu organisasi. Next.
Selanjutnya ada pengembangan kinerja dalam proses manajemen sistem. Berikut adalah beberapa contoh perilaku pengembangan sistem, diantaranya adalah yang pertama itu aktivitas untuk menghasilkan sistem informasi berbasis komputer untuk menyelesaikan permasalahan organisasi atau memanfaatkan kesempatan yang timbul. Yang kedua itu ada kumpulan kegiatan para analisis sistem, perancang, dan pengguna yang mengembangkan dan mengimplementasikan sistem informasi. Yang ketiga, tahapan kegiatan dilakukan selama masa pembangunan sistem informasi. Dan yang terakhir ada proses merencanakan, mengembangkan, dan mengimplementasikan sistem informasi dengan menggunakan metode, teknik, dan alat bantu pengembangan tertentu. Jadi, kesimpulannya, pengembangan sistem dapat diartikan sebagai suatu kegiatan menyusun suatu sistem yang baru untuk menggantikan sistem yang lama secara keseluruhan atau memperbaiki sistem yang telah ada. Sistem lama dapat berupa sistem informasi yang masih manual, berupa sistem pencatatan transaksi pada lembaran-lembaran arsip. Sistem lama juga dapat berarti sistem-sistem informasi yang telah menggunakan teknologi komputer, baik yang berupa sistem berbasis desktop maupun sistem berbasis data terdistribusi. Selanjutnya ada manfaat kinerja dalam proses manajemen sistem. Yang pertama itu meningkatkan aksesibilitas data yang tersaji secara tepat waktu dan akurat bagi para pemakai, tanpa mengharuskan adanya perantara sistem informasi. Yang kedua, menjamin tersedianya kualitas dan keterampilan dalam memanfaatkan sistem informasi secara kritis. Yang ketiga, mengembangkan proses perencanaan yang efektif. Yang keempat, mengidentifikasi kebutuhan akan keterampilan pendukung sistem informasi. Yang kelima, menetapkan investasi yang akan diarahkan pada sistem informasi. Dan yang terakhir ada mengantisipasi dan memahami konsekuensinya ekonomis dari sistem informasi dan teknologi baru. Selanjutnya akan dilanjut oleh rekan saya. Di sini ada relevansi evaluating dalam manajemen sistem pendidikan. Nah, kalau kita bicara tentang pendidikan, maka yang menjadi hal terpenting adalah proses belajar dan mengajar yang dilakukan oleh peserta didik dan tenaga pendidik. Namun, bila berbicara tentang sistem pendidikan, maka kurikulum menjadi bahasan yang penting untuk ditelaah. Dan manajemen sistem pendidikan dapat dikaitkan dengan berbagai kebijakan yang dibuat untuk mencapai tujuan dari pendidikan. Maka di manakah letak relevansi evaluating? Jadi secara singkat, evaluasi atau proses evaluating digunakan untuk mengukur tingkat keberhasilan tujuan yang ingin dicapai dengan mengetahui keterlaksanaan suatu program. Dalam hal ini, evaluasi dilakukan untuk mengukur sejauh mana tingkat kemajuan yang telah dicapai oleh peserta didik. Apakah tenaga pendidik telah memberikan pengajaran yang sesuai, dan apakah pendidik yang ingin dicapai mengalami peningkatan atau justru mengalami kemunduran. Nah, dalam manajemen sistem pendidikan, program tersebut adalah bentuk dari kebijakan-kebijakan yang dibuat pemerintah atau lembaga terkait. Hasil dari evaluasi tersebut nantinya akan diperlukan sebagai kajian dan referensi dalam merancang perencanaan berikutnya. Dari sini dapat dipahami bahwa proses evaluasi adalah sebagai umpan balik yang menyangkut output serta proses pelaksanaan kebijakan yang nantinya diperlukan untuk memperbaiki input maupun kebijakan guna tercapainya tujuan yang diinginkan. Hal tersebut menjelaskan bahwa evaluasi dalam manajemen sistem pendidikan terdiri dari evaluasi belajar siswa dan evaluasi program pendidikan. Nah, calon siswa itu sebagai input yang akan memasuki sekolah perlu dinilai dahulu kemampuannya sehingga dapat diketahui apakah yang bersangkutan mampu mengikuti pelajaran dan melaksanakan tugas yang diberikan. Bisa di next. Di sini kemudian ada sekolah sebagai wadah, jadi tugasnya itu untuk mentransformasi para calon siswa menjadi lulusan yang berprestasi dan cerdas. Nah, segala informasi yang terjadi dapat digunakan sebagai umpan balik untuk memperbaiki input ataupun transformasi selanjutnya. Hadirnya evaluasi dalam manajemen sistem pendidikan tertentu
memberikan makna tersendiri, terutama kepada peserta didik, tenaga pendidik, maupun sekolah sebagai institusi pendidik. Nah, yang pertama ini bagi peserta pendidik, yaitu siswa dapat mengetahui sejauh mana kemampuannya dalam mengikuti pembelajaran. Apakah timbul kepuasan saat belajar hingga memotivasi dirinya untuk memperoleh hasil lebih di kesempatan lain, atau malah tidak merasa puas sehingga merasa putus asa dan tidak termotivasi untuk berusaha memperbaiki. Yang kedua itu bagi tenaga pendidik. Nah, dengan evaluasi, seseorang guru dapat mengetahui mana siswa yang berhasil menguasai materi pembelajaran dan mana siswa yang belum berhasil menguasai materi pembelajaran. Dari sini, guru bisa tahu dan bisa menimbangkan langkah terbaik untuk melanjutkan pelajaran. Kemudian bagi sekolah. Nah, sekolah dapat mengetahui apakah kondisi belajar mengajar yang diciptakan oleh sekolah telah sesuai dengan harapan semua pihak. Informasi dari tenaga pendidik terkait tepat tidak kurikulumnya sekolah dapat dijadikan bahan pertimbangan bagi perencanaan sekolah di masa mendatang. Bisa di next. Nah, evaluasi memiliki fungsi yang evaluasi memiliki fungsinya tersendiri sehingga terbukti relevan diterapkan dalam manajemen sistem pendidikan. Yang pertama itu ada selektif. Nah, fungsi selektif ini digunakan untuk pengadaan seleksi terhadap siswa, seperti memilih siswa yang dapat diterima di sekolah tertentu, memilih siswa yang dapat naik ke kelas tingkat berikutnya, dan memilih siswa yang berhak untuk menerima beasiswa. Kemudian yang kedua itu ada diagnostik, yaitu fungsinya adalah guru dapat mengetahui tentang keunggulan dan kelemahan siswa serta mendeteksi berbagai kesulitan belajar yang dialami siswa beserta penyebabnya dan dapat menemukan cara untuk mengatasinya. Kemudian ada yang ketiga ada penempatan. Fungsinya itu adalah guru dapat menentukan dengan pasti di kelompok mana seseorang siswa harus ditempatkan. Nah, yang keempat itu ada pengukur keberhasilan atau sumatif, yaitu fungsinya untuk mengetahui sejauh mana program berhasil diterapkan. Misalnya guna menentukan nilai akhir dari suatu program penguasaan atau kelulusan. Dan yang terakhir itu ada pengukur kemajuan atau formatif, yaitu gunanya untuk memperoleh umpan balik kemajuan belajar para siswa yang dirancang agar meliputi semua unit instruksional yang telah diajarkan. Next. Di sini ada daftar pustaka yang menjadi acuan kelompok kami dalam mencari materi. Oke, bisa di next. Oke, terima kasih. Sekarang lanjut ke sesi tanya jawab. Saya kembalikan ke moderator. Oke, terima kasih kepada kelompok 6 yang telah memaparkan materinya. Ini mau langsung tanya jawab apa ke kelompok selanjutnya ya, Bu? Tanya jawab dulu. Boleh untuk kalau ada yang mau bertanya silakan present. Kepada Alia Rahma dipersilakan. Suara aku jelas nggak? Langsung aja. Baik, terima kasih moderator sebelumnya. Aku izin bertanya kepada kelompok 6. Tadi kan dibahas nih mengenai tahap-tahap evaluating gitu kan. Nah, aku pengen tahu dong dari kalian, menurut kalian itu seberapa penting sih tahap evaluating ini dalam suatu organisasi? Makasih. Oke, terima kasih. Selanjutnya kepada Bella. Baik, terima kasih kepada moderator. Saya izin bertanya, bagaimana memastikan keamanan sistem dan yang digunakan dalam manajemen, serta memastikan sistem yang diimplementasikan itu fleksibel dan mampu beradaptasi dengan perubahan dunia bisnis. Terima kasih. Oke, selanjutnya ada Naswa dipersilakan. Baik, terima kasih moderator atas kesempatannya. Saya Nashwana Fatul Isla dari kelompok 7, izin bertanya.
Apa jenis sistem manajemen pendidikan yang dapat digunakan untuk memfasilitasi proses evaluasi kinerja institusi pendidikan secara keseluruhan? Terima kasih. Oke, terima kasih. Kepada kelompok 6, jika sudah saya menjawab, dipersilakan menjawab. Baik, saya izin menjawab pertanyaan dari Bella. Tadi Bella itu kan bertanya mengenai kalau nggak salah bagaimana sih cara memastikan keamanan sistem yang digunakan dalam manajemen gitu kan, dalam manajemen sistem, serta memastikan sistem yang diimplementasikan itu tuh fleksibel dan mampu beradaptasi dengan perubahan dunia bisnis. Nah, jadi tuh untuk memastikan keamanan itu ada nih terdapat beberapa langkah yang dapat dilakukan. Nah, salah satunya itu yang pertama itu adalah dengan kita mengevaluasi resiko gitu. Nah, di sini tuh kita mengidentifikasi dan menganalisis resiko dari segala aspek gitu terkait sistem dan manajemen yang digunakan. Nah, di dalam hal ini tuh resiko teknis dan bisnis itu tuh harus dievaluasi secara terpisah gitu. Lalu yang kedua itu implementasi kebijakan keamanan yang ketat gitu. Nah, implementasi kebijakan keamanan yang ketat ini terkait dengan kegiatan pengembangan, pengujian, dan pengoperasian sistem. Nah, penerapan kebijakan keamanan ini juga harus mencakup 3 prinsip dasar. Yang pertama itu kerahasiaan, lalu integritas, dan ketersediaan data. Nah, yang ketiga itu kita melakukan pemantauan sistem dan manajemen. Nah, kita itu harus melakukan pemantauan terkait kinerja dan keamanan sistem secara berkala. Nah, termasuk identifikasi dan penetralan terhadap ancaman yang muncul karena perubahan bisnis. Gitu. Nah, yang keempat itu adanya sistem backup. Nah, sistem backup ini tuh dilakukan untuk membuat salinan cadangan data dari sistem secara teratur untuk memastikan keberlangsungan bisnis saat terjadi kegagalan atau kerusakan pada sistem. Nah, yang kelima itu sistem pelaporan. Nah, buat sistem pelaporan ini tuh buat sistem pelaporan yang jelas dan teratur terkait dengan perubahan dan pemeliharaan sistem. Nah, hal ini itu bertujuan untuk memastikan nih semua orang yang terkait dengan sistem ini tuh memiliki pemahaman yang sama tentang perubahan dan juga implementasi. Lalu yang keenam ini mengembangkan sistem yang mudah difungsikan kembali. Nah, di sini itu kita melakukan mengimplementasikan arsitektur sistem yang fleksibel dan modular gitu, sehingga memudahkan pengembangan ulang bila terjadi perubahan di dalam bisnis. Lalu yang ketujuh itu keterlibatan manajemen bisnis. Nah, di sini tuh kita harus memastikan para pemangku kepentingan bisnis ini tuh terlibat aktif gitu di dalam pengembangan dan pengujian sistem sehingga sesuai dengan kebutuhan bisnis dan bisnis yang sebenarnya. Nah, maka dari itu nih dengan kita menerapkan langkah-langkah yang ada di atas yang tadi saya sebutkan, organisasi itu dapat memastikan keamanan sistem dan manajemen yang digunakan, serta dapat memastikan sistem yang diimplementasikan itu fleksibel dan mampu beradaptasi dengan perubahan dunia bisnis. Bagaimana, Bella? Sudah cukup, Farah. Terima kasih. Sama-sama. Izin menjawab pertanyaannya Alia. Itu pertanyaannya kan seberapa penting sih tahap evaluating di organisasi? Jawabannya evaluasi itu sangat sangat perlu dilakukan sebagai upaya mempertahankan keberhasilan dan menghindari kegagalan pada masa yang akan datang. Jadi tahap evaluasi merupakan cara paling efektif bagi pelaku kegiatan managing, misalnya untuk meninjau sejauh mana perusahaan bertahan dan berkembang dalam usaha mencapai tujuan strategis yang diinginkan. Bagaimana Alia? Udah cukup? Sudah cukup terjawab, Neta. Terima kasih. Oke, saya akan menjawab pertanyaan dari Nashwa. Pertanyaannya itu adalah apa jenis sistem manajemen pendidikan yang dapat digunakan untuk memfasilitasi proses evaluasi kinerja institusi pendidikan secara keseluruhan.
Nah, ada beberapa jenis sistem manajemen pendidikan yang dapat digunakan untuk memfasilitasi proses evaluasi kinerja institusi pendidikan secara keseluruhan. Antara lain itu yang pertama ada sistem informasi manajemen sekolah, itu gunanya itu untuk membantu para staf untuk mengurus berbagai kegiatan manajemen dan administrasi sekolah yang dapat diakses secara online. Kemudian ada juga sistem manajemen kurikulum, yaitu membantu dalam merencanakan dan mengevaluasi kurikulum dan pengajaran. Nah, dengan adanya sistem manajemen kurikulum, institusi pendidikan dapat memantau kemajuan siswa dan memastikan bahwa kurikulum dan pengajaran yang disediakan sesuai dengan standar akademik. Kemudian yang ketiga itu ada sistem manajemen kinerja guru yang membantu dalam memantau dan mengevaluasi kinerja guru. Kemudian ada sistem manajemen penilaian, yaitu membantu dalam mengatur dan mengevaluasi proses penilaian. Nah, dengan sistem manajemen penilaian ini, institusi pendidikan dapat memastikan bahwa proses penilaian yang dilakukan sesuai dengan standar akademik dan adil. Kemudian ada sistem manajemen penjadwalan, yaitu membantu dalam mengatur jadwal untuk pengajaran, ujian, dan kegiatan ekstrakurikuler. Nah, dengan adanya sistem manajemen penjadwalan ini, institusi pendidikan dapat memastikan bahwa jadwal yang disusun sesuai dengan kebutuhan siswa dan guru. Nah, dari kombinasi beberapa jenis sistem manajemen pendidikan tersebut dapat membantu institusi pendidikan dalam memfasilitasi proses evaluasi kinerja mereka secara keseluruhan. Apakah sudah terjawab, Nashwa? Sudah, terima kasih, Ciko. Sama-sama. Oke, karena semua pertanyaan sudah dijawab, apakah ada masih yang ingin bertanya? Karena sudah selesai, saya selaku moderator pamit undur diri. Saya serahkan ke Bu Nani. Ya, terima kasih moderator sudah memimpin jalannya diskusi untuk kelompok 6. Juga kepada tim kelompok 6, juga terima kasih atas pemaparannya ya. Jadi sudah disampaikan dengan sangat baik tentang topik manajemen sistem yang berkenaan dengan proses evaluating. Juga tadi kepada para penanya, tadi ada 3 yang menanyakan ya, yang berkaitan dengan proses evaluating ini. Mungkin sedikit feedback dulu ya dari saya karena masih ada waktu sebelum sampai jam 11. Semoga untuk presentasi kelompok 7 nanti juga cukup ya waktunya ya. Kayaknya sih cukup kayaknya ya. Semoga ya cukup ya. Tapi yang kelompok 7 itu agak menarik juga sih topiknya karena berkenaan dengan research and development. Kok tiba-tiba manajemen sistem itu dikaitkan dengan R&D gitu ya. Nah, itu nanti akan dikupas oleh kelompok 7. Nah, yang berkaitan manajemen sistem yang berkaitan dengan proses evaluating. Kok bisa sih ada proses evaluating yang dikaitkan dengan manajemen sistem? Teman-teman tentu tahu ya bahwa salah satu fungsi manajemen itu adalah evaluasi ya. Ada tahapan, ada planning, organizing, actuating, dan evaluating ya. Nah, evaluating itu proses evaluasi atau fungsi manajemen kok bisa dikaitkan dengan manajemen sistem ya. Fungsi manajemen evaluasi ini untuk menjalankan fungsi evaluasi tentunya evaluasi ini mengaitkan ya atau mengaitkan antara satu dengan yang lain. Proses evaluasi itu kan kalau di fungsi manajemen dia di tahap akhir ya. Nah, untuk menjalankan proses evaluasi itu salah satu tujuan evaluasi untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan yang dilakukan. Apakah tahap pelaksanaan itu sudah sesuai dengan perencanaan atau tidak, atau apakah pelaksanaan ini sudah sesuai dengan standar yang ditetapkan atau tidak, maka dilakukan proses evaluasi. Nah, proses evaluasi ini karena berkaitan antara
karena mengaitkan antara proses perencanaan, organizing hingga tahap pelaksanaan dan evaluasi, makanya disebutkan suatu proses ya. Atau gini, teman-teman kan tadi di awal dijelaskan oleh kelompok 6 bahwa sistem itu berkenaan dengan suatu komponen yang saling berkaitan satu sama lain. Demikian pula dengan evaluasi. Kenapa fungsi evaluasi ini disebut dengan proses evaluasi? Karena proses evaluasi ini berkaitan juga dengan tahapan-tahapan sebelumnya. Makanya dinamakan dengan proses evaluasi atau evaluating. Evaluating itu kalau dalam istilah bahasa Inggrisnya ada gerund evaluate ditambahkan dengan ing. Artinya evaluating ini yang sedang mengevaluasi atau disebutkan dengan proses evaluasinya. Nah, ini yang berkaitan dengan manajemen sistemnya itu ya. Sebenarnya kalau secara definisi proses evaluating itu karena ada keterkaitan antara proses pelaksanaan, keterkaitan antara fungsi perencanaan, keterkaitan antara berkaitan dengan apa namanya apakah ada keterkaitan antara penetapan standarnya atau tidak, maka disebut dengan proses evaluasi. Jadi untuk melahirkan suatu proses evaluasi itu ada peran sistemnya ya, karena bisa mengaitkan antara satu dengan lain. Kemudian bagaimana bentuk evaluasinya? Nah, bentuk evaluasinya itu bisa berupa pelaporan hasil pengukurannya atau pelaporan hasil analisanya. Kemudian tadi juga disampaikan ya, itu bentuk evaluasinya, terus gimana tahap-tahap evaluasinya atau cara melakukan evaluasinya, yaitu dilakukan dengan beberapa tahapan. Nah, beberapa tahapan evaluasi itu sebenarnya ini ada apa namanya pendapat dari beberapa ahli ya, tapi secara general tahap-tahap melakukan evaluasi atau evaluasi itu kan biasanya juga disebutkan dengan proses pengawasan ya. Tahap-tahap melakukan evaluasi, tahap-tahap melakukan pengawasan dimulai dari yang pertama melakukan penetapan standarnya dulu. Jadi menetapkan standar pelaksanaannya. Setelah melakukan penetapan standar pelaksanaan, kemudian menetapkan atau menentukan bagaimana melakukan pengukuran standarnya. Setelah menetapkan pengukurannya, kemudian langkah selanjutnya adalah melakukan pengukurannya. Nah, setelah melakukan pengukurannya, kemudian dilakukan perbandingan atau menganalisa bagaimana proses pelaksanaannya dengan membandingkan proses pelaksanaannya dengan standar yang sudah ditetapkan di sebelumnya. Jika misalnya ada perbedaan, maka itu ya dilakukan di pelaporannya. Jadi ada pengoreksiannya, ada hasil koreksinya. Nah, dari hasil perbandingan didapatkan hasil analisa atau koreksi. Nah, dari situ baru dilakukan pengambilan tindakan atau kesimpulan dari tahapan evaluasi tersebut. Apakah prosesnya masih bisa dilanjutkan atau dijalankan ke tahap berikutnya, atau mengulang proses dari awal, atau mungkin bisa jadi mengulang proses penetapan standarnya ya. Jadi proses evaluasi ini selain mengevaluasi pelaksanaannya bisa juga menjadi bahan untuk pertimbangan pelaksanaan berikutnya, proses perencanaan berikutnya. Ini kayak tersirkulasi seperti ya, membentuk sebuah sirkus. Nah, evaluasi ini menjadi bahan kebijakan untuk penetapan kebijakan selanjutnya. Mungkin seperti itu ya. Jadi itulah kenapa proses evaluating ini dikaitkan dengan manajemen sistem, karena ada keterkaitan dan kesinambungan itu bersirkulasi dari tahap awal sampai dibentuknya kebijakan baru lagi. Mungkin seperti itu ya, mungkin tambahan dari saya. Dan Pak Fadoli bisa ada tambahan yang berkaitan dengan topik proses evaluating ini. Sangat lengkap sekali Bu penjelasannya Bu. Ya. Mungkin sedikit ini Bu, apa namanya, dari teman-teman yang presentasi tadi mungkin ya. Kalau saya menyimak tuh lebih mengarah ke digitalisasi sistem mungkin Bu ya, kalau dari teman-teman tadi itu.
Tapi sebenarnya gini teman-teman, tadi sangat jelas yang disampaikan oleh Bu Nani, yang dijelaskan oleh Bu Nani barusan itu bahwa sebenarnya pengertian manajemen itu merupakan sistem sebenarnya, ya kan, yang berhubungan antara dari planning, organizing, actuating, dan evaluating tadi kan. Itu sebenarnya merupakan sebuah unsur-unsur yang saling berkaitan. Kan tadi di awal dari siapa tadi yang menjelaskan bahwa sistem itu adalah unsur-unsur yang saling berkaitan untuk mencapai tujuan yang ditentukan kan seperti itu. Nah, di sini kalau kita melihat pengertian manajemen pun sebenarnya manajemen itu adalah sebuah sistem, ya kan. Kemudian kalau untuk tema saat ini evaluating ini kita bisa melihat misalkan dalam sebuah kelas ini teman-teman. Kelas ini perencanaannya adalah dari RPS yang sudah diberikan oleh kepada teman-teman di awal perkuliahan oleh Bu Nani dulu. Kemudian dari planning itu, dari RPS itu di organizing. Nanti akan seperti apa pertemuannya? Bahwa setiap minggu teman-teman presentasi, menyiapkan materi, berdiskusi, atau mungkin tanya jawab dan lain sebagainya seperti itu. Activating. Kemudian eh, activatingnya, oh ya setiap minggu teman-teman sudah melakukan presentasi dan berdiskusi. Dan di akhir perkuliahan nanti akan ada evaluating. Ya, sebenarnya perkuliahan ini adalah sebuah sistem mulai dari perencanaan yaitu RPS hingga nanti akhir kuliahnya akan ada evaluating seperti itu. Nah, kalau misalkan di era 4.0 sekarang kan emang mungkin saya curious juga, jerjes juga kepada teman-teman ini bahwa setiap pertemuan yang dibahas oleh teman-teman adalah mengarah ke digitalisasi. Itu kayak nggak apa gitu kan. Tapi eh, misalkan di sini teman-teman punya pemikiran bahwa ada suatu apa ya eh, apa ya mungkin sistem atau kalau anak muda sekarang kan mungkin lebih mengarah ke digitalisasi ya. Mungkin sistem yang bisa membantu dalam manajemen pendidikan ini, misalkan kalau mau sempro, kalau misalkan ada satu sistem atau wadah yang bisa mewadahi kan lebih memudahkan pekerjaan seorang pimpinan atau core body dalam memantau, merencanakan dan sampai akhirnya mengevaluasi bahwa kegiatan sempro ini berlangsung dengan baik apa tidak. Itu mungkin bisa ini ya teman-teman ya dipikirkan lagi ya, mungkin teman-teman bisa membuat suatu aplikasi yang berkaitan dengan tadi ya sistem ini Sempro ataukah mungkin PKL ataukah mungkin yang lain sebagainya, mungkin seperti itu kalau misalkan teman-teman muda di sini punya pemikiran yang lebih mengarah ke 4.0 atau digitalisasi ini. Di situ sih mungkin Bu Nani tambahan sedikit. Terima kasih Bu Nani. Ya, terima kasih Pak Fadolik ya. Mungkin seperti itu untuk yang topik evaluating ya. Jadi kalau tadi ada pertanyaan seberapa penting proses evaluating itu sangat penting ya. Karena biar kita tahu feedbacknya seperti apa, biar kita tahu progresnya seperti apa, salahnya seperti apa. Gak apa-apa kalau misalnya ada kekeliruan yang kalau ada kekeliruan atau hasil atau kesalahan bisa dikoreksi. Yang bahaya itu justru kalau kita terus melakukan tapi nggak ada proses evaluasi, malah nggak tahu sejauh mana perjalanan perencanaan yang berlangsung atau tidak. Jadi penting sekali untuk diketahui proses evaluating atau proses controlling pengawasan. Ya. Seperti itu untuk yang manajemen sistem berkenaan dengan proses evaluating. Mungkin kita bisa lanjut ke kelompok 7. Terima kasih untuk pemaparannya dari kelompok. Baik, silakan kelompok 7. Untuk kelompok 7 yang akan memoderatori siapa ya? Moderatornya siapa nih? Dari kelompok 7 aja, Bu. Oh ya, boleh dah. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Kami dari wabarakatuh. kelompok 7, Manajemen Pendidikan kelas B akan membahas mengenai metode analisis manajemen sistem yang berkenaan dengan research and development. Boleh next? Oke, selanjutnya kelompok kami, saya sendiri Nashwa Nafatul Islah. Saya Enrico Sandiuda. Saya Lia Handayani. Saya Muhammad Farid Zuhdi. Saya Rati Kurnia Pasya.
Baik, boleh next slide. Oke, pertama yaitu konsep metode analisis manajemen sistem. Nah, di sini pengertian dari metode analisis manajemen sistem yang pertama, teknik analisis adalah metode atau alat yang dapat diterapkan dalam merinci suatu dalam beberapa unsur dan menilainya, sehingga jelas hal-hal yang mempengaruhi terbentuknya atau terjadinya sesuatu. Kemudian, analisis manajemen sistem adalah suatu proses merinci dan menilai keadaan lingkungan guna memperoleh informasi, kemampuan, dan sumber daya yang berpengaruh kuat terhadap keberhasilan organisasi, demi meraih visi, misi, dan dasar menentukan tujuan sasaran yang rasional dan logis tercapai. Kemudian dapat disimpulkan bahwa teknik analisis manajemen sistem adalah cara menerapkan metode ilmiah dalam merinci dan menilai keadaan lingkungan secara komprehensif guna memperoleh informasi, faktor kunci keberhasilan suatu organisasi dalam mencapai suatu tujuan dan sasaran organisasi, sehingga menghasilkan strategi program kegiatan yang tepat dilakukan. Boleh next slide. Oke, dalam metode analisis manajemen sistem, kami menggunakan metode analisis SWOT, yang dimana analisis SWOT merupakan teknis dalam mengenai aspek kompleks internal dan eksternal, dapat digunakan untuk berbagai macam permasalahan. Framework yang dihasilkan dari analisis SWOT bisa diimplementasikan. Berikut gambar dari matriks SWOT yang akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, boleh next slide. Matriks SWOT merupakan sebuah alat dalam memetakan potensi untuk membantu para pengambil keputusan. Dalam pengembangan itu terdapat 4 strategi. Yang pertama, strategi SO atau kekuatan dan peluang. Strategi SO itu memanfaatkan kekuatan internal dari sekolah untuk menarik keuntungan dari peluang eksternal. Semua kepala sekolah tentunya menginginkan sekolah mereka berada dalam posisi di mana kekuatan internalnya dapat digunakan untuk mengambil keuntungan dari berbagai tren dan kejadian eksternal. Secara umum, organisasi akan menjalankan strategi WO, strategi ST, dan strategi WT untuk mencapai situasi di mana mereka dapat melaksanakan strategi SO. Jika semua sekolah memiliki kelemahan yang besar, maka sekolah akan berjuang untuk mengatasinya dan mengubahnya menjadi kekuatan. Ketika sekolah dihadapkan pada ancaman yang besar, maka sekolah akan berusaha untuk menghindarinya untuk berkonsentrasi pada peluang. Yang kedua, strategi WO atau kelemahan dan peluang. Strategi WO ini bertujuan untuk memperbaiki kelemahan internal dengan cara mengambil keuntungan dari peluang eksternal. Kadang peluang-peluang besar yang muncul, tetapi sekolah memiliki kelemahan internal dapat menghalanginya dalam memanfaatkan peluang tersebut. Yang ketiga, strategi ST atau kekuatan dan ancaman. Strategi ST menggunakan kekuatan untuk menghindari atau mengurangi dampak ancaman eksternal. Hal ini bukan berarti bahwa suatu sekolah yang kuat harus selalu menghadapi ancaman secara langsung di dalam lingkungan eksternalnya. Yang terakhir, strategi WT atau kelemahan dan ancaman. Strategi WT merupakan taktik defensif yang diarahkan untuk mengurangi kelemahan internal serta menghindari ancaman eksternal. Sebuah sekolah yang menghadapi berbagai macam eksternal dan kelemahan internal benar-benar dalam posisi membahayakan. Dalam kenyataannya, sekolah semacam itu mungkin harus berjuang untuk bertahan hidup, melakukan merger, pencuitan, atau memilih likuidasi. Next slide. Contoh metode analisis SWOT dalam sekolah itu yang pertama ada strength atau kekuatan. Pertama, motivasi guru dan siswanya yang tinggi. Yang kedua, hubungan yang baik antar sesama guru ataupun guru dengan siswanya.
Yang ketiga, pendekatan dan metode mengajar yang digunakan oleh guru itu lebih bervariasi. Kedua, ada weakness atau kelemahan dalam rekrutmen guru dan stafnya kadang tidak sesuai dengan kebutuhan dan syarat dengan unsur kekeluargaan. Dan yang kedua, masih banyak guru yang berstatus guru honorer. Yang ketiga, opportunity atau peluang. Yang pertama, dukungan pemerintah daerah dalam melengkapi sarana dan prasarana. Yang kedua, kesesuaian sarana dan prasarana dengan tuntutan potensi daerah dan perkembangan iptek. Yang ketiga, harapan masyarakat. Masyarakat tentunya mengharapkan setelah anaknya selesai dari sekolah ini diharapkan dapat melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi dan berkualitas. Ketiga, bantuan sponsor. Dengan adanya bantuan sponsor ini guna untuk pengembangan sekolahnya. Dan terakhir ada threats atau ancaman, yaitu banyaknya persaingan lulusan yang terjadi antar sekolah untuk masuk ke sekolah negeri. Bisa next slide. Baik, selanjutnya ada research and development. Metode research and development adalah metode penelitian yang digunakan untuk menghasilkan produk tertentu dan menguji keefektifan produk tersebut. Sesuai dengan namanya, research and development dipahami sebagai kegiatan penelitian yang dimulai dengan research dan diteruskan dengan development. Kegiatan research dilakukan untuk mendapatkan informasi tentang kebutuhan pengguna need assessment, sedangkan kegiatan development dilakukan untuk menghasilkan perangkat pembelajarannya. Oleh sebab itu, research and development kini menjadi pilihan yang niscaya bagi sekolah yang kehendak untuk maju dan mementingkan persaingan antar sekolah akan lebih baik lagi dalam memajukan sekolahnya. Sedangkan dalam dunia pendidikan, penelitian jenis ini sangat berpengaruh dalam peningkatan kualitas pendidikan. Kualitas pendidikan bisa meningkat melalui produk yang dihasilkan. Produk yang dihasilkan dalam penelitian pendidikan yaitu berupa pengembangan materi bahan ajar. Boleh next. Selanjutnya ada pengertiannya, pengertian research and development. Research and development atau penelitian dan pengembangan merupakan metode penelitian untuk mengembangkan dan menguji produk yang nanti akan dikembangkan dalam dunia pendidikan. Lalu kaitannya dengan lingkup pendidikan yang merujuk pada serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk meningkatkan dan mengembangkan sistem, metode, dan praktik pendidikan. Tujuan utama dari research and development dalam pendidikan adalah untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan memastikan bahwa siswa mendapatkan pengalaman belajar yang lebih baik dan lebih efektif. Bisa next. Selanjutnya, belum. Selanjutnya ada ruang lingkup research and development dalam manajemen sistem berfokus pada pengembangan solusi inovatif untuk meningkatkan efisiensi, kualitas, dan efektivitas sistem manajemen. Hal ini mencakup berbagai aspek yang berkaitan dengan manajemen organisasi dan proses operasional. Berikut adalah beberapa aspek yang termasuk dalam ruang lingkup research and development. Boleh next. Yang pertama ada karakteristik research and development. Menurut Bird and Gall 1989 menjelaskan bahwa ada 4 ciri utama di dalam research and development, yaitu studying research finding pertinent to the product to be developed. Artinya melakukan studi atau penelitian awal pendahuluan guna mencari temuan-temuan penelitian yang berhubungan dengan produk yang hendak dikembangkan. Yang kedua ada developing the product based on this finding. Artinya mengembangkan produk berdasarkan pada hasil temuan penelitian awal. Yang ketiga ada field testing it in the setting where it will be as eventual. Artinya dilakukan pengujian lapangan dalam setting atau situasi senyata mungkin di mana produk tersebut nantinya akan dipakai. Yang keempat,
revising it to correct the deficiencies found in the field testing stage. Dapat diartikan bahwa melakukan revisi guna memperbaiki kelemahan-kelemahan yang ditemukan pada tahapan pengujian lapangan. Selanjutnya ada tujuan research and development. Menurut Acker, tujuan research and development dalam bidang pendidikan dibedakan berdasarkan aspek. Yang pertama, aspek kurikulum. Tujuannya adalah menginformasikan proses pengembalian keputusan sepanjang pengembangan suatu produk atau program untuk meningkatkan suatu produk atau program menjadi berkembang dan kemampuannya pada situasi ke depan. Yang kedua ada teknologi serta media. Tujuannya adalah untuk meningkatkan proses rancangan instruksional, pengembangan, dan evaluasi yang didasarkan pada situasi pemecah masalah spesifik yang lain atau prosedur pemeriksa yang digeneralisasikan. Ketiga, pelajaran serta instruksi. Tujuannya adalah untuk pengembangan dalam perancangan lingkungan pembelajaran, perumusan kurikulum, dan penafsiran keberhasilan dari pengamatan dan pembelajaran, serta secara serempak mengusahakan untuk berperan untuk memahami fundamental ilmiah. Dan yang terakhir, pembelajaran guru didaksi. Tujuannya merupakan buat membagikan donasi pendidikan keprofesionalan para guru serta ataupun menyempurnakan pergantian dalam sesuatu pengaturan khusus bidang pembelajaran. Pada bagian didaksi, tujuannya buat menjadikan riset pengembangan selaku suatu perihal interaktif proses yang melingkar pada riset serta pengembangan di mana gagasan teoritis dari perancang berikan pengembangan produk yang diuji di dalam kelas yang ditetapkan, mendesak secepatnya ke arah teoritis serta empiris dengan menciptakan produk, proses pendidikan dari pengembangan serta teori instruksi. Boleh di next. Selanjutnya ada keunggulan dan kelemahan research and development. Keunggulannya yaitu research and development mampu menghasilkan suatu produk atau model yang memiliki nilai validasi tinggi karena produk tersebut dihasilkan melalui serangkai uji coba di lapangan dan divalidasi oleh ahli. Yang kedua, research and development akan selalu mendorong proses inovasi produk atau model yang tiada henti, sehingga memiliki nilai sustainability yang cukup baik. Akibatnya, melalui penelitian pengembangan akan ditemukan model atau produk yang selalu aktual sesuai dengan tuntutan kekinian. Yang ketiga, research and development merupakan penghubung antara penelitian yang bersifat teoritis dengan penelitian yang bersifat praktis. Selain memiliki keunggulan tersebut, research and development juga memiliki beberapa kelemahan sebagai berikut. Yang pertama, research and development cenderung memerlukan waktu yang relatif panjang karena prosedur yang harus ditempuh relatif kompleks. Kedua, research and development dapat dikatakan sebagai penelitian here and now, sehingga tidak mampu digeneralisasikan secara utuh karena pada dasarnya research and development pemodelannya pada sampel bukan pada populasi. Yang terakhir, research and development memerlukan sumber dana yang cukup besar. Boleh di next. Selanjutnya ada model-model penelitian dan pengembangan atau research and development. Pertama ada model pengembangan Borg and Gall. Dikutip dari Mediantoro 2021, model pengembangan Borg and Gall ini menggunakan alur air terjun atau waterfall. Pada tahap pengembangannya, model pengembangan Borg and Gall ini memiliki tahap-tahap yang relatif panjang, karena terdapat 10 langkah pelaksanaan, yaitu pertama ada research dan information collecting, atau penelitian dan pengumpulan data melalui survei. Termasuk dalam langkah ini, di antara lain ada studi literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang dikaji, dan persiapan untuk merumuskan kerangka kerja penelitian. Yang kedua ada planning atau perencanaan, termasuk dalam
Langkah ini merumuskan kecakapan dan keahlian yang berkaitan dengan permasalahan, menentukan tujuan yang akan dicapai pada setiap tahapan, dan jika mungkin atau diperlukan melaksanakan studi kelayakan secara terbatas. 3. Ada develop preliminary form of product atau pengembangan bentuk permulaan dari produk, yaitu mengembangkan bentuk permulaan dari produk yang akan dihasilkan. Termasuk dalam langkah ini adalah persiapan komponen pendukung, menyiapkan pedoman dan buku petunjuk, dan melakukan evaluasi terhadap kelayakan alat-alat pendukung. Yang keempat ada preliminary field testing atau uji coba awal lapangan, yaitu melakukan uji coba lapangan awal dalam skala terbatas. Pada langkah ini, pengumpulan dan analisis data dapat dilakukan dengan cara wawancara, observasi, atau angkat. Kelima ada main product revision atau revisi produk, yaitu melakukan perbaikan terhadap produk awal yang dihasilkan berdasarkan hasil uji coba awal. Perbaikan ini sangat mungkin dilakukan lebih dari satu kali, sesuai dengan hasil yang ditunjukkan dalam uji coba terbatas, sehingga diperoleh draft produk atau model utama yang siap diuji cobakan lebih luas. Yang keenam ada main field testing atau uji coba lapangan yang termasuk uji coba utama. Ketujuh ada operational product revision atau revisi produk operasional, yaitu melakukan perbaikan atau penyempurnaan terhadap hasil uji coba lebih luas, sehingga produk yang dikembangkan sudah merupakan desain model operasional yang siap divalidasi. 8 ada operational field testing, uji coba lapangan operasional, yaitu langkah uji validasi terhadap model operasional yang telah dihasilkan. 9 ada final product revision atau revisi produk akhir, yaitu melakukan perbaikan akhir terhadap model yang dikembangkan guna menghasilkan produk akhir atau final. Yang terakhir ada dissemination dan implementation, yaitu langkah menyebarluaskan produk atau model yang dikembangkan dan menerapkannya di lapangan. Boleh di next. Selanjutnya ada model pengembangan 4D. Dikutip dari Mediantoro 2021, menurut Thiagarajan 1974 terdiri dari 4 tahap pengembangan. Yang pertama ada tahap define atau pendefinisian. Tahap ini adalah tahap analisis kebutuhan dalam pengembangan produk. Pengembang perlu mengacu pada syarat pengembangan, menganalisa dan mengumpulkan informasi sejauh mana pengembangan perlu dilakukan. Tahap pendefinisian atau analisa kebutuhan dapat dilakukan melalui analisa terhadap penelitian terdahulu dan studi literatur. Thiagarajan 1974 menyebut ada 5 kegiatan yang dilakukan pada tahap define, yaitu yakni meliputi pertama ada front end analysis atau analisa awal. Analisa awal dilakukan untuk mengidentifikasi dan menentukan dasar permasalahan yang dihadapi dalam proses pembelajaran sehingga melatar belakangi perlunya pengembangan. Yang kedua ada learner analysis atau analisa peserta didik. Analisa peserta didik merupakan kegiatan mengidentifikasi bagaimana karakteristik peserta didik yang menjadi target atas pengembangan perangkat pembelajaran. Karakteristik yang dimaksud ialah berkaitan dengan kemampuan akademik, perkembangan kognitif, motivasi, dan keterampilan individu yang berkaitan dengan topik pembelajaran, media, format, dan bahasa. Yang selanjutnya ada task analysis atau analisa tugas. Analisa tugas bertujuan untuk mengidentifikasi keterampilan yang dikaji peneliti untuk kemudian dianalisa ke dalam himpunan keterampilan tambahan yang mungkin diperlukan. Selanjutnya ada konsep analisis atau analisa konsep. Dalam analisa konsep, dilakukan identifikasi konsep pokok yang akan diajarkan, menuangkannya dalam bentuk hierarki, dan merinci konsep-konsep individu ke dalam hal yang kritis dan tidak relevan. Yang terakhir ada spacing instructional objective atau perumusan tujuan pembelajaran. Perumusan tujuan pembelajaran berguna untuk merangkum hasil dari analisa konsep dan analisa tugas untuk menentukan perilaku objek penelitian. Next. Selanjutnya ada yang kedua ada tahap desain atau perancangan. Tahap kedua dalam model 4D adalah perancangan atau desain. Ada 4 langkah yang harus dilalui pada tahap ini, yaitu ada constructing decision reference test atau penyusunan standar test. Penyusunan standar test adalah langkah yang menghubungkan tahap pendefinisian dengan tahap perancangan.
Penyusunan standar tes didasarkan pada hasil analisa spesifikasi tujuan pembelajaran dan analisa peserta didik. Kedua ada media selection atau pemilihan media. Secara garis besar, pemilihan media dilakukan untuk identifikasi media pembelajaran yang sesuai atau relevan dengan karakteristik materi. Pemilihan media didasarkan pada hasil analisa konsep, analisa tugas, karakteristik peserta didik sebagai pengguna, serta rencana penyebaran menggunakan variasi media yang beragam. Selanjutnya ada format selection, pemilihan format. Pemilihan format dalam pengembangan perangkat pembelajaran bertujuan untuk merumuskan rancangan media pembelajaran, pemilihan strategi, pendekatan, metode, dan sumber pembelajaran. Yang terakhir ada initial design atau rancangan awal. Rancangan awal adalah keseluruhan rancangan perangkat pembelajaran yang harus dikerjakan sebelum uji coba dilakukan. Rancangan ini meliputi berbagai aktivitas pembelajaran yang terstruktur dan praktik kemampuan pembelajaran yang berbeda melalui praktik mengajar. Selanjutnya. Oke, untuk selanjutnya ada tahap develop atau pengembangan. Tahap develop ini atau tahap pengembangan perangkat pembelajaran model 4D adalah pengembangan. Tahap pengembangan merupakan tahap untuk menghasilkan sebuah produk pengembangan. Tahap ini terdiri dari dua langkah, yaitu expert appraisal atau penilaian ahli yang disertai revisi dan developmental testing atau uji pengembangan. Yang pertama ada expert appraisal atau penilaian ahli. Expert appraisal merupakan teknik untuk mendapatkan saran perbaikan materi dengan melakukan penilaian oleh ahli dan mendapatkan saran perbaikan perangkat pembelajaran yang dikembangkan. Selanjutnya direvisi sesuai saran ahli. Penilaian ahli diharapkan membuat perangkat pembelajaran lebih tepat, efektif, teruji, dan memiliki teknik yang tinggi. Selanjutnya ada developmental testing atau uji coba pengembangan. Uji coba pengembangan dilaksanakan untuk mendapatkan masukan langsung berupa respon, reaksi, komentar peserta didik, para pengamat atas perangkat pembelajaran yang sudah disusun. Uji coba dan revisi dilakukan berulang dengan tujuan memperoleh perangkat pembelajaran yang efektif dan konsisten. Bisa next. Selanjutnya tahap disseminate atau penyebarluasan. Tahap terakhir dalam pengembangan perangkat pembelajaran model 4D adalah tahap penyebarluasan. Tahap akhir pengemasan akhir, difusi dan adopsi adalah yang paling penting meskipun paling sering diabaikan. Tahap penyebarluasan dilakukan untuk mempromosikan produk hasil pengembangan agar diterima oleh pengguna, oleh individu, kelompok, atau sistem. Pengemasan materi harus selektif agar menghasilkan bentuk yang tepat. Terdapat tiga tahap utama dalam disseminate ini, yakni validation testing, packaging, serta diffusion and adoption. Yang pertama, validation testing. Dalam tahap validation testing, produk yang selesai direvisi pada tahap pengembangan diimplementasikan pada target atau sasaran sesungguhnya. Pada tahap ini juga dilakukan pengukuran ketercapaian tujuan yang bertujuan untuk mengetahui efektivitas produk yang dikembangkan. Selanjutnya, setelah diterapkan peneliti atau pengembang, perlu diamati hasil pencapaian tujuan. Tujuan yang belum dapat dicapai harus dijelaskan solusinya agar tidak berulang saat setelah produk disebarluaskan. Lalu yang kedua, pada tahap packaging serta diffusion dan adoption, pengemasan produk dilakukan dengan mencetak buku panduan penerapan yang selanjutnya disebarluaskan agar dapat diserap atau difusi atau dipahami orang lain dan dapat digunakan atau diadopsi pada kelas mereka. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam melaksanakan diseminasi atau penyebarluasan adalah analisa pengguna, strategi dan tema pemilihan waktu penyebaran, dan pemilihan media penyebaran. Kelebihan model 4D yaitu tidak membutuhkan waktu yang relatif lama. Karena tahapan relatif tidak terlalu kompleks, kelemahan model 4D yaitu dalam model 4D hanya sampai pada tahapan penyebaran saja dan tidak ada evaluasi, di mana evaluasi yang dimaksud adalah untuk mengukur kualitas produk yang telah diuji.
diujikan, uji kualitas produk yang dilakukan untuk hasil sebelum dan sesudah menggunakan produk. Bisa next. Lalu selanjutnya model model pengembangan ADDIE atau analisis, design, development, implementation, dan evaluation. Yang pertama, analisis. Dalam model penelitian pengembangan ADDIE, tahap pertama adalah menganalisis perlunya pengembangan produk yang baru dan menganalisis kelayakan serta syarat-syarat pengembangan produk. Pengembangan suatu produk dapat diawali oleh adanya masalah dalam produk yang sudah ada atau diterapkan. Masalah dapat muncul dan terjadi karena produk yang ada sekarang atau tersedia sudah tidak relevan dengan kebutuhan sasaran, lingkungan belajar, teknologi, karakteristik peserta didik, dan sebagainya. Lalu selanjutnya ada desain. Kegiatan desain dalam model penelitian pengembangan ADDIE merupakan proses sistematik yang dimulai dari merancang konsep dan konten di dalam produk tersebut. Rancangan ditulis untuk masing-masing konten produk. Petunjuk penerapan desain atau pembuatan produk diupayakan ditulis secara jelas dan rinci pada tahap ini rancangan produk masih bersifat konseptual dan akan mendasari proses pengembangan di tahap selanjutnya. Lalu selanjutnya tahap development. Development dalam model penelitian ADDIE ini berisi kegiatan realisasi rancangan produk yang sebelumnya telah dibuat. Pada tahap sebelumnya telah disusun kerangka konseptual penerapan produk baru. Angka yang masih konseptual tersebut selanjutnya direalisasikan menjadi produk yang siap untuk diterapkan. Pada tahap ini juga perlu dibuat instrumen untuk mengukur kinerja produk. Lalu yang selanjutnya tahap implementation. Tahap implementation merupakan tahap penerapan produk dalam model penelitian pengembangan ADDIE. Dimaksudkan untuk memperoleh umpan balik terhadap produk yang dibuat atau dikembangkan. Umpan balik awal dapat diperoleh dengan menanyakan hal-hal yang berkaitan dengan tujuan pengembangan produk. Penerapan yang dilakukan mengacu pada rancangan produk yang telah dibuat. Lalu tahap yang terakhir adalah tahap evaluation. Tahap evaluasi pada penelitian pengembangan model ADDIE ini dilakukan untuk memberi umpan balik pada pengguna produk, sehingga revisi dibuat sesuai dengan hasil evaluasi atau kebutuhan yang belum dapat dipenuhi produk tersebut. Oke, bisa next. Lalu selanjutnya ada langkah-langkah penelitian research and development dalam bidang pendidikan. Yang pertama, potensi masalah. Penelitian dapat berangkat dari adanya potensi atau masalah. Potensi adalah segala sesuatu yang bila didaya gunakan untuk memiliki nilai tambah. Masalah adalah penyimpangan antara yang diharapkan dengan apa yang terjadi. Misalnya seperti pengangguran, korupsi itu dipandang sebagai masalah nasional. Lalu masalah ini juga dapat diatasi melalui research and development dengan cara meneliti sehingga dapat ditemukan suatu model, pola, atau sistem penanganan yang terpadu yang efektif dapat digunakan untuk mengatasi masalah tersebut. Lalu yang kedua ada mengumpulkan informasi. Setelah potensi dan masalah dapat ditunjukkan secara faktual dan up to date, maka selanjutnya perlu dikumpulkan berbagai informasi yang dikumpulkan sebagai bahan untuk perencanaan produk tertentu yang diharapkan dapat mengatasi masalah tersebut. Di sini diperlukan metode penelitian tersendiri. Lalu tahap selanjutnya desain produk. Produk yang dihasilkan dalam penelitian research and development bermacam-macam. Dalam bidang teknologi, orientasi produk teknologi yang dapat dimanfaatkan untuk kehidupan manusia adalah produk yang berkualitas, hemat energi, menarik, harga murah, bobot ringan, harga ekonomis, dan bermanfaat ganda. Hasil akhir dari kegiatan penelitian pengembangan adalah hasil yang berupa produk baru yang lengkap dengan spesifikasinya.
Desain produk harus diwujudkan dalam gambar atau bagan sehingga dapat digunakan sebagai pegangan untuk menilai dan membuatnya. Lalu selanjutnya validasi desain. Validasi desain merupakan proses kegiatan untuk menilai apakah rancangan produk akan lebih efektif dari yang lama atau tidak. Dikatakan secara rasional karena validasi di sini masih bersifat penilaian berdasarkan pemikiran rasional dan belum ada fakta lapangan. Lalu selanjutnya perbaikan desain. Setelah desain produk divalidasi melalui diskusi dengan pakar dan para ahlinya, maka akan diketahui kelemahannya. Kelemahan tersebut selanjutnya dicoba untuk dikurangi dengan cara memperbaiki desain. Yang bertugas untuk memperbaiki desain desain dapat dilakukan dalam diskusi. Sebelum diskusi, peneliti mempresentasikan proses penelitian sampai ditemukan desain tersebut. Berikut keunggulannya. Lalu uji coba produk. Dalam bidang teknik desain, produk yang telah dibuat tidak bisa langsung diuji coba, tapi harus terlebih dahulu menjadi barang. Dan barang tersebut yang diuji coba. Dalam bidang administrasi, desain produk seperti sistem kerja dapat langsung diuji coba setelah divalidasi dan direvisi. Lalu ada revisi produk, pengujian efektivitas metode mengajar harus pada sampel yang terbatas. Mohon maaf sebelumnya. Sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bagi teman-teman yang ingin bertanya, boleh silahkan untuk raise. Oke, di sini udah ada Ara. Boleh Ara pertanyaannya? Oke, terima kasih moderator atas kesempatannya. Sini saya mau bertanya, yaitu mau nanya nih tahapan atau langkah-langkah yang harus dilakukan dalam mengidentifikasi dan menyelesaikan masalah nih yang muncul jika di dalam kegiatan research dan development ini menggunakan metode analisis manajemen sistem. Lalu adakah tantangan atau hambatan khusus yang perlu dihadapi saat kita tuh menerapkan metode analisis manajemen sistem tersebut pada kegiatan research and development? Lalu kalau misalkan ada, gimana gitu cara mengatasinya? Terima kasih. Baik, terima kasih Ara atas pertanyaannya. Untuk pertanyaan kami diskusikan terlebih dahulu dan ditampung ya. Selanjutnya dipersilakan untuk Anissa Dalilah. Oke, terima kasih Najwa kesempatannya. Sebelumnya mohon maaf saya on-cam soalnya karena kalau on-cam putus-putus. Jadi pertanyaannya kan kalau kita tahu itu kan kurikulum itu kan merupakan sebuah sistem yang mengatur belajar siswa gitu kan. Nah, pastikan dalam merumuskan kurikulum juga kan dibutuhkan research and development. Nah, apa sih hal yang didasari kebutuhan yang perlu diperhatikan dan diimplementasikan berkenaan dengan teori research and development ini dalam merumuskan sebuah kurikulum? Terima kasih. Baik, terima kasih Anis atas pertanyaannya. Boleh, Haikal. Terima kasih moderator atas kesempatannya.
pertanyaan saya, apakah dalam metode analisis manajemen sistem dalam research and development dapat membantu dalam mengidentifikasi dan mengatasi masalah yang terjadi dalam sistem organisasi dari perspektif teori sistem? Terima kasih. Oke, terima kasih Haikal. Untuk pertanyaannya kami diskusikan terlebih dahulu. Baik, sebelumnya izin menjawab untuk pertanyaan Anissa. Tadi itu kan pertanyaannya dalam merumuskan kurikulum kan pasti dibutuhkan research and development. Nah, apa sih yang mendasari hal-hal yang diperhatikan dan diimplementasi dari research and development ini dalam merumuskan kurikulum? Sebelumnya tugas dan tanggung jawab utama dari research and development itu kan adalah untuk melakukan riset dan mengembangkan produk baru. Kemudian melakukan pengujian hasil produk yang mengembangkan. Terus merevisi produk dari kekurangan yang ditemukan saat pengujian. Nah, dalam penelitian pengembangan research and development dalam bidang pendidikan ini adalah suatu proses yang digunakan untuk mengembangkan dan memvalidasi produk-produk yang digunakan dalam pendidikan. Nah, pada bagian kurikulum ini bertugas untuk menginformasikan proses pengembalian keputusan sepanjang pengembangan suatu program untuk meningkatkan program tersebut agar menjadi berkembang dan kemampuan pengembang untuk menciptakan berbagai hal dari jenis ini pada situasi kedepannya. Dan untuk hal-hal yang diperhatikan dan diimplementasikan ini adalah berfokus pada melakukan riset dan mengembangkan program baru sesuai tugas dan tanggung jawab dari research and development tersebut. Bagaimana Nisa? Apakah sudah terjawab? Sudah, Najwa. Terima kasih. Sama-sama. Baik, selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari Haikal. Tadi pertanyaannya, apakah metode analisis manajemen sistem dalam research and development dapat membantu dalam mengidentifikasikan dan mengatasi masalah yang terjadi dalam sistem organisasi dari perspektif teori sistem. Jadi, metode analisis manajemen sistem dalam research and development dapat membantu mengidentifikasi dan mengatasi masalah yang terjadi dalam sistem organisasi dari perspektif teori sistem. Dalam langkah-langkah penelitian research and development yang tadi sudah dijelaskan oleh teman saya, terdapat metode potensi dan masalah, yaitu masalah yang terjadi dalam sistem organisasi dapat diatasi melalui research and development dengan cara meneliti sehingga dapat ditemukan suatu model, pola atau sistem penanganan terpadu yang efektif yang dapat digunakan untuk mengatasi masalah tersebut. Metode ini dapat membantu mengidentifikasikan komponen-komponen sistem seperti struktur organisasi, informasi, dan faktor manusia yang mempengaruhi kinerja sistem. Jadi, metode analisis manajemen sistem dalam research and development dapat menjadi alat yang berguna untuk mengidentifikasikan dan mengatasi masalah dalam sistem organisasi. Apakah sudah jelas jawabannya, Haikal? Sudah sangat jelas, Rati. Makasih. Sudah jelas, terima kasih. Sama. Selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari Ara ya. Pertanyaannya, bagaimana tahapan dan langkah-langkah yang harus
dilakukan dalam mengidentifikasi dan menyelesaikan masalah yang muncul di dalam kegiatan research and development menggunakan metode analisis manajemen sistem. Selanjutnya apakah ada tantangan dan hambatan khusus yang perlu dihadapi saat menerapkan metode analisis manajemen sistem pada kegiatan research and development dan bagaimana cara mengatasinya? Dalam mengidentifikasi dan menyelesaikan masalah yang muncul dalam kegiatan riset dan pengembangan menggunakan metode analisis manajemen sistem, terdapat beberapa tahapan dan langkah-langkah yang dapat dilakukan secara umum. Yang pertama ada mengidentifikasi masalah. Langkah yang pertama adalah mengidentifikasi masalah yang muncul dalam kegiatan riset dan pengembangan. Hal ini dapat dilakukan dengan menganalisis kinerja keseluruhan sistem organisasi, mendengarkan umpan balik dari berbagai pihak terkait, melakukan observasi langsung, atau melalui analisis data. Selanjutnya menentukan tujuan. Setelah masalah diidentifikasi, tentukan tujuan yang ingin dicapai dalam menyelesaikan masalah tersebut. Misalnya meningkatkan efisiensi proses riset, meningkatkan kolaborasi antara tim, atau mengurangi waktu siklus pengembangan produk. Yang ketiga ada analisis sistem. Selanjutnya lakukan analisis sistem untuk memahami hubungan antara berbagai elemen dalam sistem riset dan pengembangan. Identifikasi komponen-komponen utama sistem seperti struktur organisasi, proses bisnis, aliran informasi, dan faktor manusia yang terlibat. Selanjutnya, identifikasi penyebab akar masalah. Identifikasi penyebab akar masalah yang mendasari masalah yang terjadi dalam sistem. Gunakan teknik analisis seperti analisis sebab akibat, diagram Pareto, atau analisis berbasis data untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi masalah. Selanjutnya, pengembangan solusi. Setelah penyebab akar masalah teridentifikasi, kembangkan solusi yang sesuai. Pertimbangkan solusi yang dapat mengatasi masalah secara efektif dan efisien, baik melalui perubahan proses, struktur organisasi, komunikasi, atau penggunaan teknologi. Selanjutnya, evaluasi dan seleksi solusi. Evaluasi dan seleksi solusi yang paling cocok berdasarkan kriteria yang ditetapkan sebelumnya. Pertimbangkan keterkaitan solusi dengan tujuan yang telah ditetapkan, biaya implementasi, dan dampaknya terhadap sistem secara keseluruhan. Selanjutnya, implementasi solusi. Implementasikan solusi yang dipilih dalam sistem riset dan pengembangan. Pastikan komunikasi yang efektif kepada semua pihak terkait, dan sertakan langkah-langkah pelatihan atau pendampingan yang diperlukan agar solusi dapat diterapkan dengan sukses. Selanjutnya, monitor dan evaluasi. Pantau dan evaluasi implementasi solusi untuk memastikan bahwa masalah telah teratasi dan mencapai hasil yang diharapkan. Lakukan pengukuran kinerja dan evaluasi secara berkala untuk memastikan keberhasilan solusi yang diimplementasikan. Terakhir ada pengambilan tindakan perbaikan. Jika terdapat masalah yang masih muncul atau perlu perbaikan lebih lanjut, lakukan tindakan perbaikan yang diperlukan. Terus berkomunikasi dengan tim riset dan pengembangan, serta pihak terkait lainnya untuk meningkatkan sistem secara berkelanjutan. Adapun kendala-kendala menurut buku manajemen penelitian pengembangan oleh Dr. Budiono Saputro dalam Research and Development, pertama membutuhkan waktu yang lebih lama untuk memenuhi prosedur metode Research and Development. Kedua, membutuhkan dana yang lebih dalam tahapan metode Research and Development. Ketiga, kesulitan menghadirkan pakar atau ahli dan praktisi yang sesuai dengan bidang ilmu yang dikaji. Keempat, produk research melalui berbagai uji coba. Apakah sudah menjawab, Afifah? Sudah terjawab. Makasih, Afifah. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada teman-teman yang sudah bertanya serta menjawab dan menyimak dengan baik. Terima kasih banyak. Kurang-kurangnya dari kelompok kami, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kembalikan lagi kepada Pak Fadoli dan Bu Nani. Terima kasih. Assalamualaikum. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Mungkin langsung saya kasihkan feedback dulu aja ya. Menurut dari saya, jadi metode analisis manajemen sistem yang berkenaan dengan research and development. Dulu itu pada saat saya membaca RPS,
Terus ada topik ini di akhir itu saya sedikit bertanya ya, maksudnya apa ya? Ada metode analisis manajemen sistem yang berkenaan dengan research and development. Yang mana kita ketahui bahwa research and development itu atau R&D itu salah satu metode penelitian ya. Kalau misalnya nanti teman-teman mau menghadapi skripsi, itu nanti akan diperkenalkan beberapa jenis penelitian atau metode penelitian. Ada namanya metode penelitian kuantitatif, penelitian kualitatif, kemudian ada penelitian campuran. Nah, terus salah satu bagian dari penelitian campuran atau mix method itu adalah R&D, Research and Development. Nah, R&D itu tadi sudah bagus ya dijelaskan oleh kelompok 7, menjelaskan pengertian dari R&D, kemudian juga menjelaskan beberapa model-model pengembangan ya dari R&D itu sendiri. Nah, Research and Development ini pada dasarnya dia merupakan jenis penelitian yang berbentuk pengembangan. Nah, apa yang dikembangkan? Umumnya yang dikembangkan itu adalah produk. Nah, produknya apa? Tadi ada beberapa disebutkan ya, dari ada produk kurikulum yang dikembangkan kalau yang berkaitan dengan pendidikan. Kemudian ada produk yang berupa media. Medianya ini biasanya dipakai kalau di lingkup pendidikan itu memang paling banyak media pembelajaran ya. Media pembelajarannya bisa yang kayak media pembelajaran berbasis Android yang dulu sangat eh, familiar ya, sangat pernah tren ya di zaman itu. Kemudian ada juga e-learning produknya ya yang saat ini sedang banyak dibuat gitu. Kemudian ada juga pembelajaran yang berbasis aplikasi ataupun website. Nah, umumnya memang yang dikembangkan adalah bentuknya produk gitu. Kemudian yang menjadi pertanyaan adalah apa maksud dari keterkaitan analisis manajemen sistem yang berkenaan dengan R&D. Dan ternyata seperti ini ya, yang sempat saya diskusikan waktu itu dengan Bapak Suryadi, ternyata memang output dari teori sistem ini selain teman-teman mengetahui tentang apa itu teori sistem dan manajemen sistem, juga teman-teman diharapkan bisa memiliki pemikiran yang tersistem. Nah, pemikiran yang tersistem itu yang dimulai dari yang terstruktur ya, ibaratnya detail dan terstruktur, yang kalau dari lingkup manajemen itu dimulai dari paham bagaimana proses perencanaan sampai akhirnya, dan memiliki pemikiran yang mengaitkan antara satu hal dengan hal yang lainnya. Nah, demikian pula yang dihadirkan di RPS itu ya. Jadi kalau misalnya teman-teman membaca RPS dari topiknya itu sangat tersistem ya. Jadi memang dibuat oleh, Masya Allah, pengampu-pengampu sebelumnya yang memang memiliki pemikiran yang sangat tersistem gitu. Jadi dimulai dari untuk memahami bagaimana teori manajemen sistem ini, dimulai dari bagaimana sisi filosofinya, filosofi dari teori sistem. Kemudian bagaimana dilakukan analisa sistem itu. Kemudian bagaimana implementasi sistem itu sampai ke tahap akhirnya bagaimana mengembangkan suatu produk sistem. Nah, inilah tujuan dari topik dari yang dibawakan oleh kelompok 7. Jadi dengan melakukan pengenalan tentang metode analisis manajemen sistem yang berkenaan dengan R&D, Research and Development, di mana Research and Development ini adalah salah satu metode penelitian pengembangan produk. Nah, dari situ nanti teman-teman bisa mengenali bagaimana mengembangkan suatu sistem yang menggunakan metode Research and Development. Oleh karena itu, materi tentang R&D ini dijadikan materi penutup dari teori sistem ini. Jadi harapannya tidak hanya teman-teman mengetahui konten dari teori sistem dan implementasi dari teori atau manajemen sistem, tapi juga nantinya teman-teman punya wawasan bagaimana mengembangkan produk sistem. Nah, produk sistem itu bisa dikembangkan melalui pemahaman tentang research and development.
Nah, seperti itu ya, apa namanya, intisari kenapa hadir topik tentang R&D ini. Nah, tadi dari kelompok 7 sudah menjelaskan ya, dari metode analisisnya, analisis manajemen. Jadi saya tuh memperhatikan bagaimana teman-teman tuh menyajikan suatu presentasi. Jadi ada beberapa orang yang memang memiliki gaya presentasi yang berbeda-beda ya. Dimulai dari membreakdown. Misalnya tadi ada metode analisa manajemen sistem berkenaan dengan R&D. Umumnya saya lihat teman-teman tuh membreakdown, yang dibahas dulu adalah metode analisis manajemen sistemnya. Apa itu analisis manajemen sistem? Kemudian apa itu R&D? Seperti itu ya. Kalau misalnya lihat gayanya, jadi jelasin analisis manajemen sistem itu apa. Tadi disebutkan salah satu contohnya adalah analisis SWOT. Kemudian teman-teman menjelaskan juga apa itu R&D, apa bagian-bagian dari R&D, Research and Development. Itu sangat bagus. Tapi kalau dari saya ada satu yang ketinggalan. Yang tertinggalnya adalah keterkaitan antara analisa manajemen sistem dengan R&D itu yang belum teman-teman sampaikan ya. Jadi baru sebatas membreakdown topik yang pertama dengan yang kedua, tapi yang ketiga bagaimana hubungannya, nah itu yang masih kurang dibahas. Tapi memang tidak mudah ya untuk membawakan topik tentang research and development, apalagi memang teman-teman belum sampai di situ ya, belum sampai mengenal tentang metode penelitian. Nah, sebenarnya harapannya itu di bagian terakhir penyajian presentasi itu ada topik yang membahas tentang bagaimana research and development suatu sistem itu bisa dikembangkan. Tapi kayaknya itu memang terlalu sulit ya untuk dibawakan. Tapi secara overall tadi sudah bagus ya, apa namanya, breakdown-nya dengan teknik penyajian seperti itu sudah apa namanya, cukup membuat saya memahami bahwa teman-teman ini sudah memiliki pemikiran yang tersistem karena sudah apa namanya dijelasinnya dari awal, di breakdown awal sama breakdown akhir, tapi kurangnya tinggal satu, mengaitkan antara breakdown awal sama breakdown akhir tersebut ya. Nah, kemudian tadi berkaitan dengan pertanyaan-pertanyaannya ya, yang apa namanya, bagaimana cara menangani atau bagaimana tahapan ataupun langkah-langkah menangani masalah yang muncul pada saat proses R&D. Nah, sebagaimana yang dijelaskan oleh kelompok 7 tadi, bahwa R&D itu punya model-modelnya sendiri. Jadi untuk mengembangkan suatu produk itu tergantung dari bagaimana kita memilih modelnya. Nah, kalau kita memilih model work and goal, maka cara pemecahan masalahnya itu akan berbeda ketika kita memilih model yang ADDIE ya, atau ADI. Jadi bagaimana cara penanganan masalah dan step-stepnya itu bergantung sama model yang dipilih dalam pengembangan produknya ya. Tadi udah disampaikan oleh apa namanya, kelompok 7 juga dalam menjawabnya juga sudah tepat ya. Kemudian tadi ada pertanyaan juga saya sebenarnya banyak sekali tadi pertanyaannya, tapi penanggapan saya tuh bagaimana peran R&D-nya dalam merumuskan kurikulum ya. Nah, sebagaimana yang disampaikan tadi sudah betul ya bahwa salah satu produk dari R&D dalam lingkup pendidikan itu adalah pengembangan kurikulum. Tapi untuk pengembangan kurikulum maupun pengembangan media pembelajaran itu sebenarnya bukan ranahnya manajemen pendidikan ya. Ini sering sekali menjadi pro dan kontra sebenarnya dalam penelitian manajemen pendidikan. Karena biasanya untuk pengembangan suatu kurikulum maupun pengembangan media ajar itu adalah tugas dari teknologi pendidikan ya. Jadi orang-orang TP itu yang paling banyak menerapkan research and development. Adapun untuk manajemen penelitian itu biasanya untuk penelitian kurikulum lebih kepada menganalisa atau melakukan evaluasi kurikulum. Bagaimana proses kurikulum itu selama ini dijalankan, implementasinya gimana, manajemen kurikulumnya seperti apa. Nah,
Itu ranahnya manajemen pendidikan. Adapun R&D-nya pengembangan produk kurikulum itu ke PP. Namun pertanyaannya, lalu bagaimana lingkup manajemen pendidikan dalam menerapkan research and development? Nah, itu bisa berupa pengembangan sistem, ya. Jadi pengembangan sistem, bukan pengembangan media aja, bukan pengembangan kurikulum, tapi ke pengembangan sistem. Nah, bagaimana pengembangan sistem itu dilakukan? Banyak cara ya, salah satunya itu memang selalu dikaitkan dengan pengembangan sistem informasi manajemen yang paling banyak saat ini digunakan, apalagi di era digitalisasi. Pengembangan sistem ini contohnya membuat website ya, atau aplikasi misalnya yang berkaitan dengan masalah-masalah manajemen pendidikan. Apa contoh masalah manajemen pendidikan itu yang bisa dibuatkan produk pengembangan? Contohnya misalnya masalah administrasi. Kemudian dari masalah administrasi itu lahirlah pengembangan produk R&D berupa produk arsip tapi dalam bentuk digital arsip. Jadi pengarsipannya bukan lagi secara manual, tapi dibuat dalam bentuk aplikasi, ya. Nah, itu salah satu produk R&D manajemen sistem yang berkaitan dengan permasalahan manajemen pendidikannya, lingkupnya manajemen. Selain itu apa? Selain itu bisa juga misalnya manajemen pendidikan itu kan lingkupnya sangat luas ya. Tapi kalau kita mau melihat skala mikronya yang terjadi di instansi pendidikan misalnya, nah itu kan ada manajemen selain manajemen pembiayaan atau penganggaran, ada juga manajemen sarana dan prasarana atau sarana prasarana sekolah itu kan ada banyak ya. Ada perpustakaan, ada laboratorium, yang mana pengelolaan dari sarana prasarana ini juga sering menemukan masalah. Nah, peran pengembangan R&D sistemnya itu bisa digunakan untuk mengoptimalisasikan pengelolaan sarana dan prasarana dari laboratorium maupun perpustakaan. Misalnya di perpustakaan mengembangkan suatu produk sistem administrasi perpustakaan ya, yang sekarang tuh udah bisa pakai scan barcode udah bisa melakukan peminjaman via handphone atau LMS. Azan dulu ya, udah lewat ya waktunya, mohon maaf. Aduh. Oke, mungkin itu ya. Banyak sekali sebenarnya penjelasan ya untuk yang pengembangan analisa sistem yang berkaitan dengan research and development. Mungkin pesan saya ini mungkin akan sangat bermanfaat bagi teman-teman nanti yang ingin memiliki tugas akhir yang berkaitan dengan research and development, khususnya dari pengembangan satu sistem. Nah, sistem itu bisa dikembangkan ya. Sistem itu ternyata bisa berupa produk pengembangan. Memang saat ini aplikasinya banyak yang berupa website ataupun LMS ataupun base yang pakai handphone, itu aplikasi Android dan sebagainya. Tapi kalau misalnya nanti ternyata di 5 tahun ke depan teman-teman punya insight yang baru, itu malah lebih bagus lagi. Oke, mungkin seperti itu ya. Jadi research and development ini bisa digunakan untuk menangani satu masalah juga di salah satu organisasi. Itu mungkin ya tambahan dari saya untuk dari segi feedback kontennya. Pak Fadoli ada yang ingin ditambahkan? Belum saya membahas tentang ini. Udah cukup sih, Bu. Lengkap sekali. Cuma ini aja buat teman-teman semua sini, ayo semangat. Iya, semangat. Semangat, ayo. Kira-kira kalau ada kesusahan dalam kegiatan perkuliahan, coba dijadikan kesusahan atau kesulitan itu sebagai sumber masalah, kemudian teman-teman mendesain solusinya apa, dan bisa dikembangkan jadi sebuah produk, misalkan produk untuk mempermudah atau menyelesaikan masalah yang teman-teman hadapi dalam perkuliahan ini. Itu saja sih mungkin, ayo teman-teman semangat untuk berkarya, gitu. Iya, betul. Semangat ya sebagai generasi muda Gen Z ya, atau bukan Gen Z Betul. ya?
Gen apa nih, Bu? Generasi Alpha jangan-jangan udah ada. Beda sama generasi saya ya, saya milenial yang sudah memiliki keterbatasan juga untuk menghasilkan ide-ide baru ya. Jadi biasanya anak-anak muda itu punya inovasi yang lebih baru, terbarukan gitu. Nah, barangkali gitu teman-teman bisa menggunakan topik, maksudnya R&D yang berkaitan dengan manajemen sistem ini sebagai suatu pengembangan ya nantinya ya di kemudian hari. Kemudian mungkin terakhir, karena ini pertemuan terakhir ya, jadi saya mencoba untuk memberikan feedback secara keseluruhan dari awal sampai akhir. Jadi selama perkuliahan ini itu yang banyak dinilai itu adalah ada 3 hal sebenarnya ya. Yang pertama itu berkaitan dengan sumber yang disajikan yaitu PPT dan makalah yang teman-teman sajikan. Kemudian yang kedua adalah konten, bagaimana teman-teman ini mengemas kontennya, konten yang diberikan ya. Jadi memang perkuliahan manajemen sistem itu yang seperti ini ya. Maksudnya dulu kan saya juga background S1 S2-nya bukan manajemen pendidikan ya. Kemudian di S3 akhirnya pertama kali mengenal lingkup manajemen pendidikan. Kemudian berkenaan dengan teori sistem ini dulu dosen pengampunya itu almarhum Pak saya lupa yang sudah kemarin ini di S3 itu memberikan gambaran bahwa orang manajemen itu memiliki pemikiran-pemikiran yang tersistem. Nah, salah satu pemikiran tersistemnya itu bisa kita lihat dari bagaimana dia menjelaskan suatu topik ya, suatu konten. Nah, dari situ, dari konten-konten yang teman-teman sajikan lewat pemaparan maupun lewat makalah yang teman-teman buat, itu sudah bisa dilihat bagaimana pemikiran tersistematiknya teman-teman. Misalnya dalam menyusun satu makalah ya, di makalah itu kan ada bab 1, bab 2, bab 3. Bab 1-nya pendahuluan, bab 2-nya pembahasan. Kemudian bab 1-nya ada latar belakang, yang kedua ada rumusan masalah. Nah, seringnya rumusan masalah ini banyak yang masih keliru ya dalam menyusun suatu rumusan masalah. Dibuatnya rumusan masalahnya itu berupa pertanyaan-pertanyaan apa yang terlintas di benaknya. Nah, yang sering salah itu rumusan masalah yang dituliskan di rumusan masalah itu ternyata tidak dijawab di bagian pembahasan. Tapi saya sudah cek ya dari makalah-makalah yang teman-teman buat, teman-teman sudah membuatnya dengan cara yang sistem di mana apa yang dituliskan di rumusan masalah itu sudah dibahas di pembahasan. Artinya ya memang itu yang dibahas tidak lepas dari situ ya. Nah, itu salah satu hal yang ditunjukkan bahwa teman-teman sudah memiliki pemikiran yang tersistem walaupun sebatas rumusan masalah dulu ya. Kemudian konten-konten yang disajikan juga saya harapannya jadi gini, dosen itu memang pada dasarnya hanya memberikan topik ya, topiknya ini. Terus yang selanjutnya menjadi pertanyaan adalah terus lalu topik ini tuh dibuat apa? Itu biasanya membingungkan. Nah, dari situ justru challenge-nya ya. Jadi memang mahasiswa itu seperti itu. Kadang hanya dikasih topik aja, kemudian selanjutnya adalah kreativitas dari masing-masing mahasiswa menggunakan pemikirannya, menggunakan sumber media yang tersedia, bagaimana mengolah, bagaimana menyajikan suatu presentasi yang berkaitan dengan topik tersebut, dengan keterbatasan hanya topik itu aja gitu. Nah, itu yang dinilai juga dari penyajian kontennya. Dari konten itu selain pemikiran yang tersistematik sudah ada kreativitasnya. Itu juga menjadi bahan penilaian. Kemudian yang ketiga adalah feedback, yang mana feedback ini dinilai dari segi diskusi presentasi. Artinya bagaimana teman-teman itu menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diberikan oleh teman-temannya. Nah, overall dari ketiga hal ini, dari penyajian PPT-nya, kontennya, feedback-nya, alhamdulillah teman-teman semuanya sudah memenuhi dari kriteria yang sisanya mungkin ya
tergantung dari kreativitasnya masing-masing. Saya suka anak zaman sekarang tuh bikin PPT kreatif-kreatif semua ya. Semua pakai Canva ya. Kalau yang dulu tuh hanya PPT biasa, tapi sekarang sudah pakai Canva, sudah pakai template-nya masing-masing, dan itu juga sudah sangat bagus. Mungkin seperti itu, lebihnya mungkin bagi teman-teman yang belum mengirimkan PPT dan makalahnya, silahkan segera di-submit ya, karena biar bisa segera kita lakukan penilaian juga untuk PP dan makalah tersebut. Oke, mungkin seperti itu ya tambahan akhirnya. Tak berasa udah ini sesi pertemuan terakhir perkuliahan ya. Alhamdulillah. Mungkin selanjutnya ujian akhir semesternya ya. Ujian akhir semesternya insya Allah soalnya akan dikirimkan di pekan depan sama di hari Selasa. Kemudian untuk pengumpulan jawabannya di minggu berikutnya saja ya. Nah, untuk link pengumpulannya akan saya kirimkan segera juga melalui Alia ya. Oke, mungkin seperti itu. Terakhir mungkin kita bisa lakukan sesi foto ya. Buat dokumentasi, Alia silakan difoto mungkin ya. Untuk pertemuan terakhir. Oke, boleh teman-teman yang belum on cam, kita on cam dulu ya. Ya, silakan on cam. Oke. Oke. Kita Ada mulai yang dari, lanjut ya, kita mulai dari slide pertama ya teman-teman. Oke, 1, 2, 3. Oke, kita ke slide 2. Boleh teman-teman slide 2 yang belum on cam, boleh on cam. Oke, kita mulai ya. 1, 2, 3. Oke, sudah. Oke, terima kasih Alia ya. Terima kasih juga untuk teman-teman ya. Terima kasih banyak Pak Doli sudah mendampingi sama perkuliahan sama ini, dan dapat salam juga dari Bapak Suryadi ya, dan mohon maaf beliau belum bisa mendampingi sama perkuliahan berlangsung karena kebetulan memang jadwalnya selalu bertabrakan dengan ujian-ujian doktoral ya sama yang lain-lainnya juga, jadi mohon maaf. Mungkin seperti itu untuk ya sama-sama perkuliahan teori sistem, Masya Allah nggak berasa ya, 1 semester udah ada di bulan Mei. Baik, sekian dan terima kasih. Mohon maaf kalau misalnya selama ini ada kesalahan kata dan sebagainya pada teman-teman, dan saya ucapkan terima kasih banyak atas partisipasinya teman-teman sekalian. Baik, demikian mungkin ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Bu Nani, Pak Doli. Terima kasih Ibu Nani, Pak Padun. Sama semuanya. Di semua ya.